Halo semuanya, di sini kami akan membahas mengenai subjek hukum internasional. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yosefin Ingrid Serepian Aritonang dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, kelas F, dengan nomor induk mahasiswa 11.121130451. Hai, kenalin, nama aku Irfanur Rahman, NIM 11.00.21.21.13.0432, asal kelas F. Halo, perkenalkan, nama saya Christian Marcel Arwan. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan nomor induk mahasiswa 11.121.30.394. Saya berasal dari kelas F. Perkenalkan, nama saya Adelheid Arita Renaningtyas dari kelas F dengan NIM 11.00.1211.30413. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai subjek hukum internasional, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan subjek hukum. Subjek hukum dapat kita maknai sebagai pemegang, pemilik, ataupun penyandang hak dan kewajiban berdasarkan hukum, sehingga antar subjek tersebut mampu mengadakan hubungan antar mereka. Berbicara mengenai hak dan kewajiban, hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh subjek hukum. Seperti contoh, negara berhak menuntut dan para pemberontak memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Kemudian ada beberapa jenis dari hak, yaitu hak khusus, hak umum, hak moral, dan hak legal yang kita sebut juga sebagai hak hukum. Berbicara mengenai kewajiban, kewajiban merupakan tindakan apa yang harus dilakukan oleh subjek hukum. Misalkan kewajiban negara untuk menjaga perdamaian, kewajiban para organisasi internasional untuk menghentikan kolonialisme atau perang. Subjek hukum internasional dikenal juga dengan sebutan legal personality. Legal personality bertujuan untuk mempersonifikasi entitas-entitas abstrak yang ada dalam hukum internasional yang berperan sebagai subjek dan juga membedakan entitas yang relevan dengan international legal personality. Maka dapat disimpulkan apabila sebuah entitas dapat memenuhi international legal personality, entitas tersebut mampu mendukung hak dan kewajiban internasional yang timbul berdasarkan kausal seperti perjanjian internasional dan lain sebagainya. Nah, bagi mereka yang disebut sebagai subjek internasional mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, yang kemudian jika kita coba kaitkan bahwa entitas tersebut dapat juga menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Salah satu kekhasan dari subjek hukum internasional ini adalah adanya imunitas ataupun kekebalan yang dapat dimiliki oleh orang tertentu, seperti contohnya seseorang diplomat. Subjek hukum internasional yang pertama yaitu negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling pokok. Negara yang diakui dalam hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, serta tidak bergantung dengan negara lain. Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, agar suatu entitas dapat disebut sebagai negara, maka harus memenuhi syarat-syarat, yaitu memiliki penduduk tetap, memiliki wilayah yang pasti, memiliki pemerintahan yang berdaulat, mampu mengadakan hubungan dengan negara lain, dan adanya pengakuan dari negara lain. Subjek hukum internasional yang selanjutnya adalah Tahta Suci Vatikan. Yang dimaksud dengan Tahta Suci Vatikan adalah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus. Sebagai subjek hukum internasional, Vatikan memiliki kedudukan yang sejajar dengan negara. Vatikan ini memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran pada 11 Februari 1929 antara pemerintahan Italia dan Vatikan. Subjek hukum internasional yang ketiga adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional atau SCRC merupakan organisasi perkumpulan relawan medis yang memiliki kedudukan khusus dan mampu membuat perjanjian dengan subjek HI lainnya. Pertama kali dicetuskan oleh pengusaha Swiss bernama Henry Dunant. Organisasi ini diakui secara internasional karena manfaatnya tidak hanya terbatas regional, namun juga antar negara. Selain itu, Henry Dunant juga berhasil mengajak negara lain untuk membuat konvensi relawan di negara masing-masing. SCRC diakui di dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai hukum humaniter dan perlindungan saat terjadinya perang. Yang keempat, organisasi internasional.
Organisasi internasional terbagi menjadi dua macam, yaitu INGO, International Non-Government Organization, dan IGO, International Government Organization. Contoh dari INGO adalah WWF, Greenpeace, dan lainnya. Sedangkan WHO, ILO, dan ASEAN adalah contoh IGO. IGO dibentuk oleh pemerintah antar negara, sedangkan INGO dibentuk oleh masyarakat internasional. Ketika kita ingin melihat apakah suatu international organization masuk dalam subjek HI atau bukan, adalah dengan melihat legal personality-nya, bukan dari namanya. Beralih ke IGO, organisasi ini berisikan oleh negara-negara yang memiliki kesamaan tujuan, baik politik, ekonomi, ataupun tujuan lainnya, dan memiliki legal personality sebagai subjek HI. Meskipun tidak ada kriteria khusus mengenai suatu lembaga, bisa dikatakan INGO atau bukan, namun Uni Eropa mengaturnya dalam European Recognition of Legal Personality of INGO 1986. Di dalamnya dimuat bahwa suatu INGO harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, bertujuan non-profit untuk kebermanfaatan internasional. 2, dibentuk oleh hukum nasional negara pihak. Ketiga, kegiatannya berdampak tidak hanya pada segelintir negara saja. Dan yang terakhir, memiliki kantor di salah satu negara pihak. Terakhir, sebagai catatan, bahwa INGO merupakan subjek HI terbatas, yang artinya suatu INGO hanya bisa beracara di pengadilan internasional mengenai bidang yang menjadi fokusnya. Jadi tidak boleh Greenpeace yang concern pada lingkungan mengajukan gugatan perihal pekerja. Hal itu tidak dibenarkan karena dianggap melewati batas wewenang. Kemudian yang kelima, individu. Individu sebagai subjek hukum internasional dikenal sejak terjadinya Perang Dunia Pertama atas dasar perjanjian perdamaian, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Chairul Anwar, yakni sebagai berikut. Apabila diperhatikan, pernyataan di atas dapat dilihat bahwa individu secara tidak langsung memiliki hak, meskipun hak dan kewajiban tersebut terbatas. Disebabkan, secara teoritis, negara merupakan subjek hukum internasional, dan kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional merupakan suatu perkembangan lebih lanjut dari negara sebagai subjek hukum internasional. Maka dari itu, hak individu itu hanya menuntut sebatas konvensi yang disepakati saja, sehingga jika dibandingkan hak dari individu merupakan hak yang paling terbatas dibandingkan subjek hukum internasional lainnya. Ada beberapa ciri individu sebagai hukum internasional yang dikemukakan oleh Strachey. Yang pertama, pemegang hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Yang kedua, pemegang privilege prosedural untuk mengajukan di muka sebuah pengadilan internasional. Dan yang terakhir, pemilik kepentingan-kepentingan untuk mana dibuat ketentuan oleh hukum internasional. Kedudukan individu itulah yang membuat individu sebagai subjek hukum internasional. Kemudian yang keenam, teori konsep belligerent. Jika dikaji dalam konteks hukum internasional, maka mempunyai status hukum yang pasti sebagai subjek hukum internasional. Belligerent adalah para pihak yang bersengketa dalam sebuah pertikaian bersenjata. Dalam hal ini, yang bersengketa bisa siapa saja, termasuk pemberontak atau rebels. Pemberontak diakui ada dan memperoleh legal personality. Karena adanya pengakuan tersebut, maka kemudian diberikan pengakuan sebagai insurgen atau recognition of insurgency yang menyebabkan serta melakukan peperangan internal dengan pihak pemerintah berkuasa yang sah. Ketika pemberontak tersebut dalam menjalankan pemberontakannya memiliki wilayah serta organisasi pemerintah yang teratur sebagai tandingan terhadap pemerintahan yang sah, dan kemudian mendapatkan pengakuan secara de jure dari negara lain atau negara netral, maka pengakuan tersebutlah yang dinamakan sebagai recognition of belligerency atau pengakuan de jure. Dengan adanya legal personality, maka belligerent dapat tampil sebagai subjek hukum internasional dan kombatan yang sah. Dalam konteks hukum internasional, kelompok belligerency masuk dalam kategori subjek hukum. Artinya, mereka memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.